juga bisa kaminya ya. Bisa kering. Mantap. Nah, kita sudah. Saya nanti sampaikan melalui suara saja. Ada juga kucingnya. Pantainya anak-anak sekitar dia cukup. Oke, benar Mbak, ini kunci motornya. Ya, ini proses lagi mengantar penumpang setelah kita kali Baik anak-anakku sekalian ya, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Pulau Bogori. Ya, jadi Bu Meli akan menjelaskan berkenaan dengan kegiatan visiting ya. Bahwasanya kegiatan visiting adalah berupa ya kegiatan berupa kunjungan ya, kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki fasilitas ya, yang memiliki fasilitas di dalam memberikan gambaran real tentang objek-objek dalam materi pembelajaran. Jadi visiting itu adalah gimana ya kita bisa belajar ya, pembelajaran di luar kelas ya atau di luar sekolah yang menunjang ya materi-materi pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, misalkan dalam hal ini ya kita mengangkat tema visiting kita adalah ragam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan Pak Kyong dan Bu Meli akan menunjukkan ya yang mana di sini tanaman, hewan ya, kemudian tumbuhan ya yang ada di sekitar Pulau Bogori yang Allah ciptakan, yang mana makhluk hidup, yang mana yang dinamakan sebagai benda mati. Nah, apabila di sekitar Bu Meli ya, ada di belakang Bu Meli ada pohon pohon-pohon ya, ada pohon ketapang, ada pohon cemara ya, ada pohon cemara. Kemudian itu semua adalah benda-benda dalam kategori benda hidup atau benda tak hidup. Benda hidup. Nah, adapun benda yang tak hidup, nah di sini ada ya, ada di sini. Ada yang tahu apa ini, Nak? Ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah pasir. Juga ini merupakan benda tak hidup. Kemudian ada batu ya. Di sini di dalam pasir juga antum bisa menemukan batu atau kerang-kerang ya, kerang-kerang. Nah, ada kayu. Nah, disinilah banyak ya kita menemukan benda-benda ya, benda yang hidup, benda yang tak benda hidup dengan benda tak hidup seperti itu ya, sebagaimana aku sedang mempelajari ya, memasuki tema pembelajaran tema 7 ya, bagaimana kita bisa mengenal hewan ya, kemudian tumbuhan maupun tanaman yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada ya, kita dikelilingi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya.
seperti itu ya. Di sini antum bisa melihat juga ya, kita disuguhi dengan pemandangan indah ya yang Allah ciptakan, yaitu berupa laut, ada gunung-gunung, ada pulau-pulau ya. Antum bisa melihat ada kapal-kapal seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah ciptakan. Maka kita harus meyakini bahwasanya alam semesta, manusia, kehidupan serta apa yang ada ya, yang ada sebelum pada penciptaan dan sesudah penciptaan, maka sesungguhnya ya semuanya itu ya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sekalian, ini adalah komunitas apa yang ada di pantai. Yang pertama ada kerang-kerangan. Namun saya ini tinggal cangkangnya. Jadi cangkangnya ini sudah tidak bisa berkembang. Jadi ini merupakan benda hidup ya, dagingnya benda hidup atau pokea kalau orang sudah merupakan benda mati ya. Nah, kemudian ini adalah antum pasti tahu bintang laut. Nah, bintang laut ini adalah dia benda hidup. Nah, karena di sini bintang laut ini disamakan dengan sedikit dibersihkan ya. Mungkin kurang bagus ya untuk pantainya. Nah, ini bintang laut ini adalah benda hidup. Jadi benda hidup. Kalau tadi Ibu Meli bilang pasir dan batu itu benda mati. Nah, ada juga misalnya dengan tanaman. Kalau misalnya terpikir ya, tanaman kok bisa ya ada tanaman di atas pasir air laut, kok bisa hidup? Nah, itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ini pasir, tetapi ketika ada tanaman begini, ketika hujan maka air hujan yang turun Allah kumpulkan di bawah pasir ini, kemudian nah di bawahnya ini terkumpul daripada akar ini, maka ada dapat sumber mata air. Kalian coba lihat, inilah apa namanya, salah satu di belakang Pak Guru ini ada tanaman, berarti di sini ada sumber mata air. Jadi ada mata airnya. Nah, dari mana airnya? Dari air hujan yang turun kemudian ditahan oleh akar. Kalau untuk lihat ini hanya berapa meter dari jaraknya ke air laut, pasti rasanya asin. Kalau tanaman yang ditanam kemudian diseramkan air laut, itu pasti mati karena kadar garam yang tinggi. Nah, kenapa ini bisa hidup? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu supaya kita berpikir, kenapa sih bisa hidup? Padahal air di atasnya, di bawahnya air laut, di atasnya ini. Nah, Allah memberikan kita berpikir bahwa inilah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain benda hidup, benda mati, ada juga benda hidup yang kalau untuk pikirkan di tengah laut begini kok ada pasir, pulau kecil, mana bisa hidup? Tapi itulah luar biasanya Allah. Oke. Orang Bajo bilang ini adalah akar bahar. Kalau orang Bajo bilang itu gas. Kemudian ini lagah bulo. Nah, kalau yang ini taburi, orang dikenal dengan kepala kambing, mungkin karena mirip dengan kepala kambing. Oke. Selanjutnya kalau yang ini ini lagah, ini namanya lagah, agak mana ya? Entah apa namanya kalau bahasa Indonesia. Nah, kemudian lagi ada jenis ini mengkilap. Ini namanya bole. Ada dua jenis, ada bole warna bintik-bintik, ada juga warna putih. Boleh haji. Boleh haji, karena mungkin dia pakai songkok haji warna putih. Nah, apa sih manfaatnya akar bahar? Akar bahar ini dia berada di kedalaman sekitar 7 sampai 10 meter. Makin dalam itu biasa akar baharnya makin besar. Nah, ini juga ada babajah. Nah, babajah pun ini ya. Kalau ini gelang dari akar bahar mengkilap. Ini berapa harganya Pak ini? 50. Kalau ini adalah gelang dari sisik, penyu sisik. Nah, inilah bapak penjualnya, namanya bapak siapa Pak? Om Kende. Oh, Om Kende ya. Nah, kalau ada lagi di sini kulit kerang ya. Ini namanya kuah kallo. Nah, ada lagi temannya satu. Pando. Ini Toto Pando. Kalau ini
mata 7 namanya. Kenapa matanya 7? Karena memang 7 matanya, namanya Toto Pando. Orang Bali bilang Toto Pando. Terus ada lagi ini namanya Nyunyuru. Kenapa sih namanya Nyunyuru? Selain dia mengkilap, biasanya pada saat air laut itu turun dia merayap-rayap. Jadi apa namanya, orang Bali bilang Nyunyuru, merayap-rayap, artinya itu Nyunyuru di atas pasir laut. Kalui jangan dicegat kalui. Isinya sudah tidak ada lagi ya, tinggal kulitnya yang ada. Namanya kerang kallo. Apa itu kallo? Kerang ini namanya kuah-kuah itu kan kerang. Kalau itu bangau. Jadi kalau misalnya dibuka cangkangnya, maka isinya itu mirip seperti bangau yang kepala bangau, makanya namanya kuah kallo. Seperti ini. Nah, ini juga salah satu Jangan ada mencorot ya. Namanya kima. Nah, cangkangnya seperti ini. Enak rasanya ya. Nah, kalau paling mantap, Pak Guru paling senang kalau makan ini, paling luar biasa ya. Ya, paling senang saya makan ya. Mungkin dari bukan menunya ini. Nah, ini juga apa, mantap rasanya. Tanaman laut disebut dengan padang lamun. Ya, ini namanya padang lamun ya. Padang lamun, tapi kalau sudah begini berarti padang lamunnya dalam keadaan mati. Kalau dia dalam keadaan hidup, maka dia tumbuh sebagaimana rumput yang berdiri ya di dalam laut. Nah, kalau ini seperti tadi, ini namanya kima. Kerang kim. Ya. Oke. Nah, ini ikan yang mati. Ini namanya ikan tibo. Kenapa dia tibo? Nah, katakan ikan tibo itu adalah ikan yang berwarna kulitnya sisiknya hitam. Ini sudah mati yang terdampar ya. Tapi 5.000 satu sih. Ini bayar. Di bulan yang bayar. Kesan bulan ya. Ini namanya makhluk hidup ya. Ini namanya landak laut, biasa dikenal di sini orangnya katanya bulu babi. Ini rasanya enak dan cukup nilai gizinya di dalam. Seperti niacin, asam folat, bagus untuk otak, hanya tinggi kolesterolnya. Oke. Sip. Iya ada matanya. Bulu babi enak. Banyak gizinya. Iya.